Kembali lagi bersama saya Novita Mawar di podcast Rosno. Nah, teman-teman, kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya kedatangan bintang tamu saya yaitu Kakak Henia. Nah, kebetulan teman-teman, di sini topik kita yang akan kita bahas, yang kami berdua akan bahas hari ini yaitu tentang tips membangun bisnis online. Nah, kebetulan juga Kakak Henia ini adalah seorang bisnis. Oke teman-teman, kita langsung saja bertanya kepada bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Henia, gimana kabarnya? Halo, baik. Kak, tadi sebelum kita masuk ke podcast, kita berbincang-bincang ya. Nah, dengar-dengar kakak ini seorang bisnis. Iya. Wah, kalau boleh tahu Kak, bisnis apa sih yang kakak jalani saat ini Kak? Untuk bisnis yang saya jalani saat ini yaitu bisnis all shop yang menjual pakaian-pakaian dari yang kecil sampai yang kedewasa, orang tua juga ada. Oh gitu ya Kak. Nah Kak, sudah berapa lama sih kakak menjalankan bisnis kakak saat ini? Untuk bisnis, awalnya itu saya iseng-iseng mau jualan dari pertama itu selesai SMA ya. Iya. Sampai sekarang itu jadi keasikan mau jual pakaian tersebut. Oh gitu ya Kak. Nah Kak, untuk saat bisnis apa sih yang kakak jalani saat ini? Untuk bisnis yang saya jalani sekarang yaitu menjual pakaian. Oh pakaian. Nah, untuk pakaian sendiri, apakah kakak menjual khusus untuk anak-anak, remaja, bahkan orang tua? Apakah kakak menjual semua produk itu dari yang kecil hingga dewasa? Untuk produk yang kami jual yaitu dari anak-anak, dari yang bayi juga ada, sampai yang ke orang tua. Nah, Kak, sudah berapa lama sih kakak menjalankan bisnis kakak untuk menjual pakaian ini? Awal saya berbisnis ya, awalnya itu dari saya tamat SMA, awalnya itu iseng-iseng, kan kayak mau cari kerjaan ini. Iya. Mungkin pekerjaan yang mudah bagi saya yaitu menjual pakaian tersebut secara online. Oh gitu ya Kak. Nah, kenapa sih kakak lebih memilih pekerjaan sebagai pembisnis online? Mengapa kakak tidak? Kakak ini kan mulai bekerja nih selesai kakak tamat sekolah SMA ya. Iya. Nah, mengapa kakak tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya? Ya kita tahu ya Kak, kalau pendidikan jenjang berikutnya itu kan berkualitas untuk kedepannya. Nah, mengapa kakak tidak kepikiran untuk memilih ke jenjang itu? Mengapa kakak lebih memilih untuk bisnis pakaian tersebut? Waktu saya selesai SMA, itu saya sempat kepikiran mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Namun karena terkendala biaya ya, jadi saya putuskan untuk menjual pakaian-pakaian seperti yang sedang Jalani saat ini. Iya. Ya Kak, karena rezeki orang-orang berbeda ya Kak. Iya. Karena dimana banyak sekali anak-anak yang ingin melanjut ke jenjang berikutnya, tapi dengan kendala perekonomian dari Iya. orang tua ya Kak. Nah Kak, cara atau Tipsnya, saya menggunakan bahan-bahan produk saya sendiri yang pastinya tidak sama ya dengan produk-produk yang ada di luaran sana. Oh gitu ya Kak. Apakah kakak membangun produk kakak, kan tadi kakak mengatakan bahwa produk kakak itu tidak sama dengan yang lainnya. Kakak membuat produk kakak sendiri kan. Nah, apakah kakak membuat produk kakak sendiri itu kakak membutuhkan modal? Pastinya membutuhkan modal yang banyak ya, karena kan ini menggunakan produk saya sendiri. Nah Kak, kan banyak kita ketahui ya Kak ya. Nah, bahwa produk-produk yang mereka jual itu kan
ada yang mengikuti produk ini, mengikuti produknya itu, wah kan otomatis jadi sama ya Kak. Nah, Iya. Kakak melarang atau tidak bahwa dari toko-toko lain mengikuti produk Kakak? Untuk produk itu dilarang keras ya pastinya, karena kan produk ini saya cari sendiri ya, dan produk ini tidak ada di toko-toko lain, karena produk ini kayak kualitasnya itu bagus sekali. Gitu ya Kak. Karena tidak mudah juga untuk mencari Iya. produk itu Kak ya Kak. Nah, tapi gimana kalau ada toko itu melanggar peraturan, melanggar dari hak-hak yang mereka mengambil hak-hak milik orang, gimana sih Kak? Apakah Kak ya udahlah, mungkin itu mereka ingin mengikuti produk Kakak gitu? Oh, kalau seperti itu sih mungkin kami akan mengurus ya secara kepolisian, karena kan sudah saya bilang tadi ini produk yang saya kelola sendiri. Iya Kak, karena kan ada juga pasal atau undang-undang mengambil hak Iya, milik benar. orang. Nah, itu. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, Kakak mengikuti jejak siapa sih Kak sehingga Kakak bisa menjadi seorang pembisnis saat ini? Apakah Kakak mengikuti jejak orang tua Kakak, saudara-saudara Kakak gitu? Untuk itu saya tidak mengikuti jejak siapa-siapa ya. Ya berawal dari yang iseng-iseng waktu selesai SMA. Jadi keasikan sampai sekarang. Untuk jejak itu dari saudara-saudara saya itu nggak ada yang ngambil pebisnis ya. Iya. Untuk saudara saya yang lain itu kayak ada yang salon, pengusaha salon, PNS. Wow, ya. Karena rezeki dari saudara-saudara atau dari anak-anak itu berbeda ya Kak. Iya. Tidak seharusnya sama. Nah Kak, untuk orang tua Kakak nih, apakah menyetujui Kakak berbisnis saat ini itu berpakaian? Karena kan kebanyakan nih orang-orang tua tidak setuju, ada yang setuju ada yang tidak. Nah, mendukung anaknya dalam berbisnis. Karena di mana orang tua takut bisnis anaknya itu kelaknya tidak berkembang lagi. Tapi kita kan kita sebagai anak kan bisa nih untuk mencari jalan terbaik bagaimana bisnis kita akan berkembang ke depannya gitu. Nah, bagaimana sih Kak tanggapan kalau orang tua Kakak tidak menyetujui Kakak untuk menjadi seorang bisnis? Pertanyaan bagus. Untuk orang tua saya memang waktu awal-awal saya mau berbisnis ya, itu kurang setuju, terutama masalah biaya dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun berganti tahun, dari produk yang saya kelola dan saya jual ini semakin banyak ya, dari customer itu yang memesan dari produk saya. Jadi orang tua setuju akhir-akhir ini. Nah Kak, untuk awal mula Kakak kan iseng-iseng nih menjual pakaian karena mungkin kita dulu kayak tamat SMA nih, wah mau ngapain susah, apa-apa bosan gitu kan Kak. Iya. Kakak kan berawal dari iseng-isengan ya. Iya. Nah, keisengan Kakak tersebut, apakah Kakak menjual produk pakaian Kakak ini dari di lingkungan sekitar Kakak atau Kakak langsung menjual dengan mengantar-ngantar atau menjual di dalam sosial media? Awal saya jualan itu awalnya iseng-iseng ya, nanya-nanya teman-teman terdekat. Pas itu ditanya, mereka agak tertarik dengan produk yang saya jual. Kakak promosi di rumah dulu ya? Iya, promosi di luar dulu dengan teman-teman saya. Oh, jadi teman-teman Kakak ini membantu Kakak untuk menjual bisnis Kakak saat ini. Iya. Wah, gitu ya Kak. Nah, bagaimana cara Kakak mengelola, berawal Kakak kan dari bersama teman-teman Kakak nih. Nah, sekarang bagaimana permulaan Kakak menjual produk pakaian Kakak ini ke sosial media sehingga pasti banyak dong customer tuh membeli
dalam sosial media kakak yang kakak punyai saat ini? Untuk sosial media kami yang kami gunakan sekarang itu Facebook ya, terutama. Facebook, ya. Karena Karena Facebook dulu kan lagi ya tren-trennya Iya, menggunakan aplikasi juga ya kak ya. gitu. Nah, terus kak, Berawal dari Facebook ya, karena zaman semakin maju ya, Iya. jadi bukan hanya di Facebook aja, seperti IG dan WA. wah, terus kakak juga ada tidak meminta dari teman-teman kakak untuk share nih produk-produk kakak jual saat ini, seperti kakak punya teman, ada dong kakak punya teman dekat, Iya. bahkan sahabat kakak. Nah, pasti kakak ada minta bantu mereka untuk men-sharekan produk-produk kakak yang kakak punyai, apakah melalui Facebook, IG, atau WhatsApp tersebut. Untuk produk, mulai sekarang saya itu nggak minta bantu ya sama teman-teman, karena saya udah punya pegawai-pegawainya, ada adminnya untuk menjual segala produk saya. Untuk admin Facebook dan IG itu berbeda-beda. Nah kak, untuk memilih pegawai kakak sebagai bisnis ini kan tidak sembarang nih kak, kakak Iya. memilih pegawai. Nah, apakah pegawai kakak nih yang udah selesai ke jenjang SMA atau bahkan bisa untuk umum gitu, untuk bahkan dari anak SMA kuliah bisa? Apa kakak milih jenjang yang selesai SMA atau bahkan kakak melihat umur? Apakah karena kan setiap pegawai itu kan pasti di 19 tahun ke atas ya kak untuk memilih pegawai, karena untuk pegawai yang lebih 19 tahun ke atas itu kan bisa berpikir, bisa berkontribusi konsisten dalam pekerjaan ya kak. Nah, gimana kakak memilih pegawai kakak tersebut? Untuk pegawai, kami tidak memilih usia ya. Iya. Yang paling produktif itu kalau selesai SMA kan itu 18 tahun ke atas ya. 18 tahun. 18 tahun ke atas. Tapi untuk maksimalnya itu kami milih 25 tahun. Karena sepertinya di atas itu banyak yang sudah berkeluarga ya. Jadi nanti kalau kami memilih atau mempegawaikan mereka di produk kami ini, mereka tidak serius. Karena kan pastinya sudah sibuk ya dengan keluarga masing-masing. Iya, karena nanti kan apalagi kalau anak sakit. Nah, misalkan nih kalau dari pegawai kakak salah satunya ada anak yang sakit nih kan, dan kebetulan produk-produk kakak ini semakin ramai yang membeli. Nah, jadi pasti di situ kekurangan tenaga kerja ya kak dari pegawai kakak yang mengurus anak kakak tersebut. Itu ya kak ya? Iya. Nah kak, untuk produk saat ini produk pakainya. Nah, untuk saat ini kakak lebih fokus di produk kakak secara online atau secara terbuka atau secara langsung? Bisnis yang saya fokuskan sekarang itu bisnis secara online. Karena secara online itu memudahkan untuk menjual segala produk yang ada di toko. Ya, karena apalagi zaman sekarang zaman canggih ya kak. Iya. Apa-apa lewat HP, apa-apa lewat HP online, di medsos kan. Mau cari makanan pun bisa di HP kan? Iya, bisa. Entah Gojek datang ke tempat, nah gitu juga ya kak ya. Apalagi sekarang sudah berbagai banyak aplikasi ya kak ya. Nah, kakak tadi mengatakan kakak lebih fokus di online kan? Iya. Nah, bagaimana sih kakak membangun atau tips kakak membangun bisnis online? Nah, kan tidak mudah tuh kak kan, karena apalagi kayak di Facebook, IG, WA, Shop, apalagi di Shopee kak kan, itu bermacam-macam berbagai-bagai daerah yang jual produk-produk mereka. Nah, apalagi produk zaman sekarang itu tersedia semuanya, apapun yang kita inginkan pasti ada di Shopee itu kak ya. Nah kak, untuk pengiriman sendiri apakah ada kakak mempunyai pegawai kakak jasa dalam pengiriman barang? Misalkan nih kan kayak kita ketahui bahwa di Shopee itu kan ada pengantaran paket gitu kan. Nah itu apakah kakak mempunyai jasa karyawan kakak seperti itu untuk mengirimkan produk
yang telah pelanggan kakak pesan. Nah, nanti jasa kakak atau karyawan kakak tuh mengantar pada pelanggan kakak yang telah pesan ke kakak. Untuk jasa kirim kami tidak tidak menyangkut pegawai-pegawai di toko. Yang kami gunakan untuk para pelanggan yang mau pesan secara online itu kami mengirimnya secara Gojek, Maxin. Mengapa sih kakak tidak memilih karyawan kakak seperti yang cowok nih? Nah, kan biar enak nih kak untuk mengantar jasa pengiriman barang. Kan kalau Gojek, Maxim tuh kan itu kayak pekerjaan antar jemput kak. Nah, mengapa kakak tidak memilih jasa pegawai kakak pribadi gitu? Kan enak kak, bisa membutuhkan 2 orang nih. Nah kan, karena apalagi pelanggan kakak semakin banyak kan. Nah kan tidak mungkin, apalagi kalau kakak memesan Gojek nih untuk mengantarkan jasa pengiriman. Nah, di mana nanti Gojek itu nanti mengatakan bahwa oh saya ini mau jemput ini ya, gimana nanti apalagi udah waktunya pengiriman jasa barang produk kakak ini ke pelanggan kakak. Nah, Kemarin kami pernah ya menggunakan jasa seperti pegawai-pegawai yang laki-laki. Cuma satu sisi kemarin dia kerjanya itu tidak bagus dan tidak serius ya, kayak ceroboh gitu ya? Ceroboh. Dan kerjanya itu tidak tepat waktu. Untuk pengiriman itu banyak keterlambatannya dan customer itu pada komen karena keterlambatan datangnya pesanan mereka. Itulah kak yang mengapa mereka tidak mensyukuri atas pekerjaan itu. Iya. Nah kak, apakah kakak mempunyai pengalaman dalam bisnis kakak nih, produk-produk kan? Karena kan produk ini kalau secara langsung atau secara online tuh melihat produk-produk itu kan berbeda kan. Iya. Kayak melihat nih kayak wah bagus nih Shopee nih gitu kan. Nah, apakah ada pelanggan kakak komplain bahwa kok pesanan saya tidak sesuai dengan yang di produk itu? Mengapa saya melihat produk yang di sosmed kakak miliki itu bagus, kenapa datangnya tidak sesuai apa yang saya pesan, sesuai kualitas gitu? Nah, apakah kakak mempunyai pengalaman seperti itu? Untuk pengalaman kami pernah waktu itu dikembalikan ya barangnya. Oh, dikembalikan. Waktu itu bukan masalah dari produknya ya, seperti yang kita sudah tahu kan kami mempunyai produk sendiri nih dan brand sendiri. Dia mengembalikannya itu karena pas pengirimannya ini tiba di rumah, itu uang si konsumen ini nggak ada, jadi dia balikan ke kami. Oh gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih kak, kakak kan menjual produk pakaian nih dari anak-anak, orang dewasa hingga bahkan orang tua. Nah, kebanyakan motif apa sih kakak menggunakan produk kakak ini? Kan banyak nih, dari berbagai tradisi kayak Dayak, Melayu, Batak, Papua. Nah, apakah kakak untuk produk kakak memakai semua tradisi itu? Untuk motif kami masih menggunakan motif-motif daerah, yaitu pastinya sesuai dengan itulah Suku kakak sendiri ya, yaitu suku Dayak. Pasti produk kakak yang seperti Dayak tadi bisa dipakai oleh orang Melayu gitu ya kak ya? Iya. Nah, tidak terasa perbincangan kita ya kak ya, dari awal kakak menjelaskan pertama kakak berbisnis, terus pengalaman kakak di Jualan online. ya, pengalaman kakak dimarahi pelanggan,